Makanan dan minuman yang halal dalam Islam merupakan makanan yang memiliki status halal dan dapat untuk dikonsumsi, yakni kehalalannya ini sudah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya yaitu seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan. Contoh buah-buahannya yaitu seperti apel, kurma, jeruk, anggur, dan lain sebagainya. Kemudian makanan dan minuman yang haram yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, yakni bangkai, darah, dan daging babi. Halal berdasarkan cara mendapatkannya. Makanan dan minuman yang halal harus didapatkan dengan cara yang halal juga. Akan menjadi haram apabila cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum agama Islam, yaitu seperti mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Halal berdasarkan cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal juga harus diperoleh secara halal pula. Cara atau proses pengelolaannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, apabila tidak sesuai dengan agama Islam cara pengelolaannya, maka akan menjadi haram dagingnya. Hukum menikah menjadi wajib apabila seseorang yang akan menikah berumah tangga sudah siap baik secara fisik, batin, dan finansial. Kemudian akan menjadi sunnah, yakni bagi orang-orang yang tidak ingin melakukannya, dan dapat menjadi makruh bagi orang-orang yang akan menikah tetapi berniat untuk tidak memiliki anak, baik itu karena memiliki penyakit ataupun karena wataknya. Kemudian dapat menjadi haram hukumnya apabila seseorang tidak mampu menafkahi istrinya secara lahir dan batin, kemudian menikah dengan berniat ingin menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Syarat sah nikah. Yang pertama yakni adanya mempelai pria dan mempelai wanita. Kemudian adanya wali dari mempelai wanita. Walinya yakni ayah atau kakek atau saudara laki-laki dari garis keturunan ayah. Kemudian adanya 2 orang saksi, yakni laki-laki yang dapat dari pihak keluarga atau tetangga ataupun orang yang dapat dipercaya. Kemudian adanya mahar. Mahar merupakan sejumlah harta yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Kemudian mahar dalam Islam ini dapat menggunakan uang sebagai acuannya. Mempelai wanita dapat meminta seperti emas, tanah, rumah, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Kemudian adanya ijab kabul. Ijab kabul merupakan janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Kemudian rukun nikah. Yang pertama yakni mempelai pria dan wanita beragama Islam. Kemudian laki-laki bukan mahram bagi calon istrinya, yakni tidak memiliki ikatan darah, bukan saudara sepersusuan, bukan saudara ipar, bukan ibu tiri, bukan menantu, dan bukan cucu. Oleh karena itu sebaiknya mengecek silsilah keluarga terlebih dahulu sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Kemudian yang ketiga yakni wali akad nikah dari pihak perempuan. Utamanya itu ayah kandung. Namun apabila ayahnya sudah tiada, maka boleh diwakilkan ke kerabat wanita dari pihak laki-laki, yakni seperti kakek, paman, atau saudara laki-lakinya. Namun apabila benar-benar tidak ada, maka boleh diwakilkan oleh wali hakim. Kemudian tidak sedang ihram. Orang yang sedang melakukan ihram tidak diperbolehkan menikah, dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah. Kemudian yang terakhir, pernikahan terjadi bukan atas paksaan. Yang pertama yakni ada talak raj'i, yang mana talak ini merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kali dan kedua kalinya. Kemudian cara rujuknya yakni boleh rujuk asalkan masih dalam masa iddah dan tidak perlu melakukan akad nikah kembali. Kemudian ada talak bain, yang mana talak ini merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya setelah masa iddahnya berakhir. Talak bain ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yakni ada talak bain sugro dan talak bain kubro.
talak bain sugro, yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum dicampuri. Kemudian cara rujuknya yakni dengan akad nikah kembali, baik itu masih dalam masa iddah atau sudah selesai masa iddahnya. Talak bain kubro, yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri sebanyak 3 kali, dan dalam talak ini suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, kecuali dengan syarat berikut. Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bekas istri sudah dicampuri dengan suaminya, dan kemudian bekas istri sudah bercerai dengan suaminya, dan bekas istri sudah selesai masa iddah setelah bercerai dengan suami yang barunya. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, saling menghargai satu sama lain, saling pengertian, kemudian melandasi rumah tangga dengan ajaran agama, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, senantiasa selalu bersyukur, dan memelihara kepercayaan terhadap pasangan dan setia. Restu orang tua di atas segalanya, karena restu Allah juga terdapat pada restu orang tua, dan kita sebagai anak sebaiknya menurutinya. Dengan begitu, pasti ada hikmah di balik semua itu. Kemudian, melepaskan cinta itu memang berat, tetapi harus dilakukan. Dan kita yakin bahwa suatu saat pasti akan ada yang jauh lebih baik darinya. Perselisihan dan faktor ekonomi yang semakin sulit pada saat pandemi COVID-19 ini, akibat ekonomi inilah yang memicu pasangan suami istri tidak memiliki penghasilan yang tetap, sehingga mendorong mereka untuk pembatasan dalam kebutuhan keluarga. Dengan begitu, akan terjadinya sebuah pertengkaran ataupun kekerasan. Saya kurang setuju dengan adanya poligami, walaupun itu diperbolehkan dalam agama, karena itu dapat merugikan baik secara batin dan jasmani seorang wanita apabila suaminya tidak dapat bersikap adil. Cara menyikapinya itu tidak perlu membenci, dan poligami ini hanya diperuntukkan bagi pria yang mampu, yakni mampu secara fisik, psikis, dan ekonomi, menjadi salah satu syaratnya. Apabila seorang pria mudah baper dan tidak pandai dalam mengendalikan emosinya, sebaiknya tidak melakukan poligami.